Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Harus terus semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Mulai dari ta'uz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Oke, semangat ya hari ini belajarnya. Hari ini Ibu membawakan dua muatan. Ada 4 materi dari 2 muatan tersebut. Nah, materi pembelajarannya yang pertama yaitu ada pada muatan bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi dari teks wawancara. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa ya sambil siapkan buku penanya, pulpen dan pensilnya. Sambil menyimak, sambil juga dibuka buku penanya, oke? Lalu yang kedua tentang menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Lalu muatan yang kedua yaitu tentang matematika. Nah, materi pertamanya tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan dan juga membuat soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, langsung saja yuk ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yaitu tentang menyajikan informasi dari teks wawancara. Coba boleh dibuka halaman 162 sampai 164. Simak baik-baik ya. Nah, wawancara. Sebelumnya kita kan sering tuh mendengar kata wawancara. Nah, wawancara itu apa sih? Ibu ingatkan lagi ya. Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber. Nah, di dalam kegiatan wawancara itu ada 2 orang yang berperan. Yang pertama yaitu pewawancara. Pewawancara itu tugasnya apa sih? Atau pewawancara itu apa sih? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Lalu yang narasumbernya itu adalah orang yang memberikan informasi dalam kegiatan wawancara. Nah, pertama-tama kita harus melakukan apa dulu sebelum melakukan wawancara? Pertama, kita harus menentukan tema. Nah, tema itu adalah pokok bahasan dalam wawancara. Entah itu tema tentang merawat tumbuhan, tema tentang perkembangan diri, tema tentang apapun yang bisa kita lakukan pada kegiatan wawancara. Lalu setelah itu kita harus membuat daftar pertanyaan untuk kita ajukan nanti kepada narasumber. Nah, apa saja sih kata tanyanya untuk membuat daftar pertanyaan? Yang pertama yaitu ada apa. Lalu ada kata di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjutkan penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, kata tanya ini ada penjelasannya juga nih. Contohnya nih. Pertama, kata tanya apa. Apa ini menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Misal, apa yang sedang terjadi di tempat perawatan tumbuhan, misalkan. Lalu yang kedua itu di mana. Di mana ini yaitu menanyakan tentang terjadinya peristiwa. Misal, menanyakan tempat terjadinya peristiwa, di mana kegiatan itu berlangsung, misalkan di mana kegiatan lomba itu berlangsung, itu merupakan kata tanya di mana. Lalu yang ketiga, kata tanya kapan. Kapan ini untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa.
Lalu, siapa? Siapa ini untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Misal, siapa yang memberikan pupuk pada tanaman itu setiap hari? Misalkan, nah yang terlibatnya misalkan Bapak siapa ya? Misalkan Bapak petani misalkan. Lalu yang kelima itu ada mengapa. Mengapa ini menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, itu menggunakan kata tanya mengapa. Lalu terakhir yaitu bagaimana. Bagaimana itu untuk menanyakan keadaan atau cara. Bagaimana keadaan, contohnya ya, bagaimana keadaan tumbuhan pada malam hari misalkan. Lalu bagaimana cara membuat tanaman agar tumbuh dengan baik misalkan, seperti itu bisa digunakan ya. 6 kata tanya ini yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu di sini Ibu punya langkah-langkah melakukan wawancara nih. Agar lebih mudah kita lakukan, Ibu buat langkah-langkah melakukan wawancara mulai dari tahap pertama yang harus kita lakukan sampai nanti tahap terakhir. Pertama yaitu kita harus menentukan tema. Temanya terserah mau tentang apa saja, namun harus sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan narasumbernya. Contoh misal menentukan tema tentang perkembangan diri atau tema tentang merawat tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu setelah menentukan tema apa, kita membuat daftar pertanyaan yang tadi tentang menggunakan 5 kata tanya tadi, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, lalu menentukan narasumber. Kira-kira siapa narasumber yang cocok, yang memiliki pengetahuan dengan tema yang kita buat. Misalkan waktu itu kan di awal pembelajaran kita mau melakukan wawancara ya, melakukan wawancara tentang perkembangan diri kita. Nah, kira-kira siapa sih yang lebih tahu tentang perkembangan diri kita sewaktu kecil? Misal adalah bunda. Jadi narasumbernya yaitu bunda kita atau orang tua kita. Oke, lanjut. Setelah menentukan narasumber, kita harus ngapain nih? Langsung melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, kita harus melaporkan hasil wawancara itu sendiri. Nah, kelima tahap ini kita harus melakukannya dengan menggunakan bahasa baku dan efektif, baik dan juga santun ya, tidak boleh kasar. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah materi yang kedua dari muatan bahasa Indonesia, yaitu menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Coba boleh dibuka bukunya halaman 169. Nah, di sini Ibu memperlihatkan, Ibu membuat contoh laporan sederhana hasil wawancara. Jadi nanti kalian juga membuatnya menggunakan format yang ada di halaman 169 atau boleh melihat langsung contoh yang Ibu buat. Hasil wawancaranya yaitu tentang perkembangan diri kalian yang waktu itu sudah kalian lakukan di awal pembelajaran. Oke. Nah, di sini laporannya yaitu yang pertama tentang topik wawancara. Topik wawancaranya kita harus tulis ya tentang apa topik wawancaranya atau temanya, yaitu tentang perkembangan diri. Lalu tanggal wawancaranya kapan? Nah, waktu itu kalian melakukan wawancaranya itu kapan? Kalian tulis di sini waktunya. Lalu nama narasumber. Misal narasumbernya yaitu ibu kalian atau ayah kalian, boleh ditulis di sini. Selanjutnya nama pewawancara. Nama pewawancaranya itu kalian sendiri ya, tulis nama kalian di sini. Lalu selanjutnya pertanyaan wawancara. Nah, waktu itu di buku sudah ada ya
pertanyaannya sudah disediakan, namun di buku pertanyaannya hanya menggunakan kata tanya. Boleh kalian menggunakan pertanyaan yang ada di buku yang waktu itu kalian gunakan, atau boleh kalian bikin lagi ya seperti yang ibu buat ini, menggunakan 5 kata tanya. Di sini yang pertama menggunakan kata tanya apa. Apa makanan yang aku sukai semasa kecil? Lalu siapa? Siapa yang mengajarkanku berjalan? Lalu kapan? Kapan aku mulai bisa berbicara? Lalu di mana tempat aku bermain sewaktu kecil? Lalu 5, ini menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa berat badanku terus bertambah seiring bertambahnya usia? Lalu nomor 6, bagaimana cara ibu merawatku sehingga aku tumbuh dengan baik? Nah, sampai sini yang E ya, pertanyaan wawancara. Terakhir yaitu F, jawaban wawancara. Jadi kalian nanti tulis di buku catatannya seperti ini, mulai dari poin A sampai poin F. Oke? Paham ya? Sampai sini paham? Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh hubungi wali kelasnya masing-masing. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu di muatan matematika, tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Ada di halaman 165. Boleh dibuka bukunya ya. Nah, menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Di sini Ibu akan ingatkan kembali, kemarin kalian sudah menghitung atau menyelesaikan soal penjumlahan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Eli menggunakan garis bilangan, tapi bukan soal cerita, tapi soal biasa aja ya, kayak langsung nih 4 tambah 5, 5 tambah 4 tanpa ada soal cerita. Ibu ingatkan lagi ya. Di sini Ibu punya soal 4 ditambah 5 sama dengan titik. Nah, pertama kita harus buat dulu nih garis bilangannya. Di sini Ibu sudah buat sampai dari mulai angka 0 sampai angka 13. Nah, tanda panah di sini dan juga di kanan itu artinya kita bisa melakukan atau membuat garis bilangan sebanyak-banyaknya sampai tidak terhingga ya. Tapi di sini Ibu hanya menulis sampai membuat sampai angka 13 aja. Nah, pertama kita boleh gunakan cara yang ada di buku ya, menggunakan panah, garis panah. Tapi di sini Ibu akan menggunakan setengah lingkaran. Coba perhatikan ke sini ya. Tadi kan di soalnya itu 4 ditambah 5. Kita hitung dulu angka yang pertama yaitu angka 4. Kita gunakan setengah lingkaran. 1 2, 3, 4. Oke, sampai sini sudah ya. Lalu kita baca lagi soalnya, ditambah 5. Berarti kita mulai dari angka 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berhenti di angka 9. Maka hasil dari 4 ditambah 5 yaitu 9. Nah, mudah kan? Sekarang kita coba menggunakan soal cerita yang ada di buku Bu Pena. Coba dibuka buku Bu Penanya yuk, halaman 166. Di situ ada contoh. Perhatikan contoh berikut. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Pertanyaannya, berapa cm panjang kayu hasil sambungan tersebut? Nah, ini soal ceritanya itu tentang penjumlahan. Coba penyelesaiannya, lihat ke sini. Pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu soal cerita pada bentuk kalimat matematika. Kita kan di sini sudah menemukan ya angkanya 8 dan juga 7. Sudah jelas ini dijumlahkan. Berarti langsung saja kita tulis kalimat matematikanya 8 ditambah 7 sama dengan titik. Baru kita buat garis bilangannya seperti ini.
Nah, seperti yang sudah Ibu Ibu katakan tadi, kita boleh menggunakan cara yang ada di buku, menggunakan panah seperti ini. Ya, dihitung mulai dari angka 1, dari angka 0 sampai angka 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini kita hitung lagi nih. Ditambah 7 berarti mulai lagi dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 15. Ingat-ingat terus ya, ketika kita menyelesaikan soal cerita, di akhirnya kita harus menggunakan kalimat jadi. Ibu kenapa kasih namanya kalimat jadi? Karena biar sering diingat, biar mudah diingat. Jadi setelah menyelesaikan soal cerita, kita tuliskan kalimat jadinya ya. Jadi panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15 cm. Nah, kalimatnya ini bisa kita ambil dari pertanyaan yang ada di sini. Jadi, panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15 cm. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini di halaman 166 kan ada 3 soal tuh. Nomor 1, 2, dan 3. Nah, nomor 1-nya Ibu bantu ya. Nanti kalian kerjakan soal 2 dan 3-nya. Nah, nomor 1 sambil kalian isi ya di buku catatan. Ayah memiliki 2 batang bambu yang panjangnya masing-masing 2 meter. 2 meter dan 4 meter. Tentukan jumlah panjang kedua bambu milik ayah dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita langsung lihat ke sini ya. Penyelesaiannya 2 ditambah 4. Nah, Ibu langsung membuat kalimat matematikanya. Ingat-ingat ya, ketika kita disuruh menjumlahkan, di sini ada kata jumlah, total, atau hasil, itu adalah artinya penjumlahan. Kalau misalkan tentukan sisa, katanya misalkan sisa atau selisih, itu baru pengurangan. Oke? Lanjut ya, setelah kita membuat kalimat matematikanya, yaitu 2 ditambah 4, kita langsung buat garis bilangannya. Nah, kita hitung langsung ya, 2 ditambah 4. Coba kita gunakan setengah lingkaran. 1, 2. Nah, bilangan pertama yaitu 2. Sekarang kita tambah lagi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya adalah 6. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Jangan lupa kita buat kalimat jadinya. Jadi panjang kedua bambu milik ayah adalah 6 meter. Paham ya sampai sini? Mudah kok ya. Nah, lanjut kita ke materi membuat soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Kalau tadi kita menyelesaikan soal cerita, sekarang kita coba membuat soal ceritanya itu sendiri. Nah, membuat soal cerita itu memiliki tahapan. Pertama, kita harus membuat ceritanya dulu. Ceritanya bebas tentang apapun, ya. Dan kita bisa menentukan bilangan yang ingin kita gunakan pada soal terlebih dahulu. Contoh, di sini Ibu akan menggunakan angka 5 dan juga angka 3 untuk soal cerita. Dan ceritanya Ibu buat sendiri nih. Contoh, Danu memiliki 2 tali tambang dengan masing-masing panjang 5 meter dan 3 meter. Terus pertanyaannya, berapa jumlah panjang kedua tali tersebut menggunakan garis bilangan. Seperti itu cara membuat soal cerita. Untuk matematika, kita harus sering melakukan latihan di rumah. Jadi nanti cara mengerjakannya kita tidak akan lupa. Oke. Nah, materinya cukup sampai sini ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih paham lagi ya. Sekarang yuk
Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.